Bonjour à tous, saya Salsabila Fatika Aulia. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori bahasa dan teori belajar bahasa. Sebelumnya, teori bahasa itu apa sih? Teori bahasa dapat diartikan sebagai asumsi-asumsi atau pandangan yang berhubungan dengan bahasa sasaran. Sebenarnya, banyak sekali teori bahasa yang dikemukakan oleh para ahli. Namun, ada tiga teori yang seringkali digunakan dalam pengajaran bahasa. Nah, di sini kita masuk ke teori bahasa yang pertama, yaitu teori struktural. Teori struktural memandang bahasa sebagai sebuah sistem atau struktur yang terdiri dari unit-unit yang saling berhubungan, fonem, morfem, kata, sintaksis. Fokus utamanya adalah pada bentuk atau struktur internal bahasa itu sendiri. Terlepas dari maknanya, dalam konteks sosial atau komunikasi nyata, pengajaran bahasa yang didasarkan pada teori ini cenderung menekankan pada penguasaan pola-pola tata bahasa dan kosakata. Bisa kita kaitkan juga bahwa teori bahasa struktural ini adalah berkaitan dengan linguistik. Contohnya dalam pengajaran pada pengeboran pola kalimat atau drills, siswa berlatih berulang kali mengubah kalimat dari bentuk tunggal ke jamak atau dari waktu sekarang présent ke waktu lampau passé composé. Misalnya, je mange une pomme, saya makan sebuah apel, menjadi nous mangeons des pommes, kami makan apel. Tujuannya adalah untuk menginternalisasi pola konjugasi kata kerja. Yang kedua, yaitu teori bahasa fungsional. Teori fungsional ini memandang bahasa sebagai alat untuk melakukan sesuatu, sebagai media komunikasi, dan untuk mencapai tujuan tertentu. Bahasa dipandang berdasarkan fungsi atau peranannya dalam kontepartisipan. Fokusnya bergeser dari sekadar struktur ke makna dan fungsi komunikatif tuturan. Contoh dalam pengajarannya adalah siswa diminta menyatakan preferensi suka atau tidak suka. Ungkapan yang dipelajari misalnya j'aime, j'adore, je préfère, je n'aime pas, je déteste. Aktivitasnya berlatih merespon pertanyaan seperti qu'est-ce que tu aimes faire? Apa yang kamu lakukan? Dengan menggunakan ungkapan-ungkapan tersebut, tujuannya adalah siswa mampu menggunakan bahasa untuk fungsi-fungsi tertentu dalam situasi nyata. Yang ketiga, ada teori bahasa interaksional. Teori bahasa interaksional ini memandang bahasa sebagai alat untuk berinteraksi dan membangun hubungan sosial melalui pertukaran makna. Teori ini menekankan bahwa pembelajaran bahasa terjadi secara optimal melalui interaksi yang bermakna dan negosiasi makna antara peserta komunikasi. Aspek sosio-kultural dan konteks sangat penting. Contoh dalam pengajarannya adalah siswa bermain peran atau role play. Siswa disuruh bermain peran sebagai pelanggan dan pelayan di sebuah kafe Perancis, misalnya Un Café Parisien. Tujuannya adalah siswa mampu berpartisipasi aktif dalam interaksi sosial dan komunikasi autentik. Kemudian sekarang kita masuk ke teori belajar bahasa. Teori belajar bahasa adalah proses belajar terjadi pada seorang individu. Artinya, teori belajar akan membantu dalam memahami bagaimana proses belajar terjadi pada seorang individu. Sehingga dengan pemahaman tentang teori belajar tersebut akan membantu pengajar untuk menyelenggarakan proses pembelajaran yang baik, efektif, dan efisien. Teori belajar bahasa yang pertama ada teori behaviorisme. Berfokus pada perubahan tingkah laku yang dapat diamati sebagai hasil dari interaksi antara stimulus, rangsangan, dan respon, tanggapan. Belajar dianggap sebagai pembentukan kebiasaan melalui pengulangan atau penguatan. Contoh pembelajarannya adalah pengulangan. Siswa mengulang dialog atau frasa bahasa Prancis, misalnya bonjour, comment ça va? Atau konjugasi kata kerja teratur seperti parler, je parle, tu parle, il, elle parle berulang kali sehingga menjadi otomatis.
Selanjutnya, yang kedua, ada teori belajar bahasa kognitif, menekankan pada proses mental internal yang terjadi saat belajar. Belajar dipandang sebagai proses pengolahan informasi, reorganisasi perseptual, pemahaman ingatan, dan pemecahan masalah. Fokusnya adalah bagaimana siswa menerima, memproses, menyimpan, dan menggunakan pengetahuan. Belajar bukan hanya sekedar hubungan stimulus-respon, melainkan sebuah usaha untuk membentuk dan menyusun struktur kognitif baru. Contoh pembelajarannya adalah pemahaman struktur atau konteks. Setelah mempelajari kata kerja berakhiran er, seperti parler, chanter, siswa diajak menganalisis dan mengidentifikasi pola konjugasinya. Misalnya, semua kata kerja yang berakhiran er memiliki akhiran yang sama pada subjek je, tu, il, atau el. Yang ketiga, ada teori belajar bahasa humanistik. Apa sih itu teori belajar bahasa humanistik? Teori belajar bahasa humanistik adalah melihat belajar dari sudut pandang individu yang belajar, menekankan pada potensi, motivasi, emosi, dan kebutuhan aktualisasi diri. Inti dari teori ini adalah memanusiakan manusia. Belajar dianggap berhasil jika individu merasa senang, termotivasi, dan dapat mencapai pemahaman diri. Guru berfungsi sebagai fasilitator yang menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan menerima. Contoh pembelajarannya adalah motivasi dan internal. Siswa diberikan kebebasan untuk memilih topik presentasi, misalnya topik keinginan untuk pergi ke Perancis. Contoh paragraf sederhananya untuk keinginan pergi ke Perancis adalah je veux aller en France, j'aime beaucoup Paris, je cherche un billet d'avion pour juillet, c'est combien le billet, je regarde la carte pour trouver un hôtel, je parle un peu français et j'ai besoin de mon passeport. Sekian penjelasan dari saya tentang teori bahasa dan teori belajar bahasa. Ada kurang dan lebihnya, mohon maaf. Merci beaucoup.